Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan tidak lupa kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita belajar online. Meskipun kita masih belajar dengan jarak jauh, semoga tidak menurunkan semangat kita dalam belajar ya anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah perkenalan dan meminta kalian untuk belajar mengenai materi bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan bulat. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat dan bagaimana lambangnya? Bilangan adalah kumpulan dari beberapa angka tertentu yang telah didefinisikan. Nah, di sini ada bilangan asli, di mana bahwasanya kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, perbedaan dari bilangan asli dan bilangan cacah, kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, sedangkan bilangan asli itu tidak ada nolnya. Kemudian bilangan bulat, contohnya ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, perbedaannya antara bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kemudian kalau bilangan bulat itu ada bilangan negatif, ada 0, ada bilangan positif. Nah, dari sini kita ketahui bahwa bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Kemudian bilangan cacah juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Adapun contoh bilangan bulat dari dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah termometer. Perhatikan gambar tersebut ya. Dalam termometer ini ada angka negatif 20, 10, 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, dari sini kan ada negatif 20, negatif 10, 0, dan seterusnya itu merupakan contoh dari bilangan bulat. Nah, termometer adalah alat untuk mengukur suhu yang memiliki nilai positif dan negatif. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu adalah kedalaman suatu laut, permukaan air laut ya. Contohnya, gambar di samping menunjukkan penampang melintang bumi. Tinggi suatu daratan dihitung dari permukaan air laut waktu pasang. Untuk suatu tempat yang ketinggiannya di bawah permukaan laut, waktu pasang dinyatakan dengan tanda negatif. Jadi, kalau misalkan ketinggiannya itu berada di bawah permukaan laut, maka tandanya negatif. Kalau di atas air laut, maka tandanya positif. Nah, untuk bilangan bulat ini dapat dinyatakan dalam garis bilangan. Nah, seperti pada gambar. Untuk bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanannya 0. Kemudian bilangan bulat negatif itu ada di sebelah kirinya 0. Nah, jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Sekarang penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Pertama ada penjumlahan bilangan bulat.
Penjumlahan bilangan bulat ini dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dua bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Ada 8 ditambah dengan negatif 3. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita tarik dari 0 sepanjang 8 satuan ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena 8-nya bernilai positif. Nah, kemudian kita tarik 8 satuan ke arah kanan dari 0. Setelah itu ditambah dengan negatif 3. Nah, karena negatif 3, ini tandanya itu negatif ya, 3-nya. Jadi kita tarik 3 satuan dari angka 8 ke sebelah kiri. Nah, seperti pada garis hijau ini. Setelah itu untuk hasilnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 8 ditambah dengan negatif 3 itu sama dengan 5. Contoh yang selanjutnya, negatif 2 ditambah dengan negatif 5 sama dengan berapa? Sama seperti yang tadi, yang langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik 2 satuan ke sebelah kiri karena 2-nya bernilai negatif. Jadi kita tarik ke sebelah kiri dari 0 sepanjang 2 satuan. Seperti pada garis hijau ini ya. Setelah itu ditambah dengan negatif 5. Nah, karena nilainya ini negatif, maka kita tarik 5 satuan ke sebelah kiri dari negatif 2. Pada gambar ini seperti garis warna orange. Kemudian kita jumlahkan, kita hitung ya dari sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilainya adalah negatif 7 karena ini berada di sebelah kiri 0 ya. Jadi negatif 7. Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penjumlahan bilangan bulat dapat ditentukan aturan berikut. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Yang pertama, negatif A ditambah B itu nanti akan sama dengan negatif dari A dikurangin B jika A-nya lebih besar dari B. Untuk yang kedua, negatif A ditambah B itu akan sama dengan B dikurangi A jika B lebih dari A. Untuk yang ketiga, negatif A ditambah dengan negatif B itu akan sama dengan negatif dari A ditambah B jika keduanya bilangan negatif. Adapun sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran, di mana A ditambah dengan B itu akan sama dengan B ditambah dengan A. Nah, contohnya ada negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Nah, negatif 2 ini sebagai A, kemudian negatif 3-nya sebagai B. Maka itu nanti akan sama dengan negatif 3 ditambah dengan negatif 2 sama dengan negatif 5. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A ditambah dengan B kemudian ditambahkan dengan C itu akan sama dengan A ditambah dengan B ditambah C. Nah, dari sini ini hanya yang berbeda itu adalah kurungnya ya. Kalau untuk yang ini yang dikurung itu adalah A dengan B-nya. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini yang dikurung adalah B dengan C. Untuk contoh yang pertama, 64 ditambah 44 kemudian ditambah dengan 56 itu nanti akan sama dengan 64 ditambah dengan 44 tambah 56. Nah, untuk yang sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk yang sebelah kiri yang kita hitung duluan itu adalah yang 64 ditambah dengan 44. Hasilnya adalah 108. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 56. Jadi 108 ditambah 56 sama dengan 164.
Kemudian untuk yang sebelah kanan, yang kita jumlahkan dulu adalah 44 ditambah dengan 56. Jadi kalau seperti ini yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung. Kemudian hasilnya itu kan 144 ditambah 56 sama dengan 100. Nah, kemudian 64 ditambah dengan 100 sama dengan 164. Jadi hasilnya sama ya, antara yang ruas kanan dengan yang ruas kiri. Untuk sifat yang ketiga, bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Jadi misalkan A ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah A, maka sama dengan A. Di sini negatif 3 ditambah 0 itu nanti akan sama dengan 0 ditambah dengan negatif 3, maka sama dengan negatif 3. Untuk sifat yang keempat, penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat yang disebut dengan sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, di mana C bilangan bulat. Contohnya adalah 17 ditambah dengan negatif 5, itu sama dengan 12. Nah, dari sini kan kita tahu kalau 17 itu bilangan termasuk bilangan bulat. Kemudian negatif 5 juga bilangan bulat. Hasilnya kan sama dengan 12, sedangkan 12 juga bilangan bulat. Penjumlahan bilangan model Gauss. Untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, kemudian dan seterusnya, ditambah 37 ditambah 38 39 ditambah 39 ditambah 40, di mana yaitu bilangan berurutan mulai dari angka 1 sampai dengan 40 dapat dilakukan dengan cara berikut. Kita tulis dulu ya, angka 1 sampai dengan 40. Nah, kemudian kita perhatikan angka yang berada di sebelah kiri dengan angka yang di sebelah kanan, yang paling pojok ya. Kemudian di sini yang pojok kiri itu ada angka 1, di pojok kanan ada angka 40. Nah, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 41. Kemudian ada angka 2 ditambah dengan angka 39, maka jumlahnya adalah 41. Ada angka 3 ditambah dengan 38, jumlahnya juga 41. Ada 4 ditambah dengan 37, maka jumlahnya juga 41. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 1 ditambah 40, kemudian ada 2 ditambah dengan 39, ada 3 ditambah dengan 38, nanti ada 4 ditambah dengan 37, dan seterusnya sampai dengan 20 ditambah dengan 21. Maka terdapat dari sini itu kan, kalau yang ini penjumlahan ini itu ada 20 pasang, karena yang dijumlahkan itu angka 1 sampai dengan 20. Nah, untuk menghitung banyak pasang bilangan itu sama dengan adalah banyak bilangan dibagi 2. Nah, kan banyak bilangannya itu ada 40, kita bagi 2, maka hasilnya 20 pasang. Kemudian untuk menghitungnya adalah tadi itu kan kalau kita jumlahkan sama dengan 41 semua. Jadi 41 dikali dengan 20. 20 di sini adalah 20 pasang. Maka hasilnya adalah 820. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawannya B. Dapat ditulis A dikurangin B itu akan sama dengan A ditambah dengan negatif B. Kemudian untuk A dikurangin dengan negatif B itu akan sama dengan A ditambah B. Contohnya, ada negatif 8 dikurangin 12 itu akan sama dengan
negatif 8 ditambah dengan negatif 12. Ini sesuai sifat untuk yang ini ya, yang kedua. Maka itu hasilnya akan sama dengan negatif 20, sama dengan negatif 20. Contoh yang kedua ada 6 dikurangin dengan negatif 10, maka akan sama dengan 6 ditambah 10, maka sama dengan 16. Yang selanjutnya adalah sifat tertutup pada pengurangan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurangi B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Misalkan ada A dan B, bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Nah, nih contohnya ya, ada A kali B itu akan sama dengan B ditambah dengan B ditambah dengan B sebanyak dengan A suku. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal kita sakit kemudian kita periksa ke dokter. Nah, di obat itu ada tulisannya 3 kali 1, itu yang artinya kita minum 1 sebanyak 3 kali. Perhatikan tabel di bawah ini. Bilangan 1. Ada bilangan 1 yaitu ada bilangan 1, bilangan 2 dan hasil. Untuk yang pertama, positif, bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Untuk yang kedua, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Untuk yang ketiga, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Untuk yang keempat, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian jika 0 dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah 0. Untuk selanjutnya, jika 0 dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga 0. Adapun sifat-sifat perkalian bilangan bulat, yang pertama adalah sifat komutatif. Jika ada A dikalikan dengan B, itu akan sama dengan B dikali dengan A. Untuk sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Jika A kalikan B dikalikan dengan C, itu akan sama dengan A kali B kali C. Di sini hanya berbeda kurungnya aja ya. Untuk sifat yang ketiga yaitu adalah perkalian terhadap, yang ketiga adalah distributif. Ada perkalian terhadap penjumlahan. A kali B ditambahkan dengan C itu akan sama dengan A dikalikan B ditambah dengan A dikalikan dengan C. Untuk perkalian terhadap pengurangan, A kali B dikurangi dengan C itu akan sama dengan A dikalikan dengan B dikurangi A dikalikan dengan C. Untuk contohnya, tentukan hasil perkalian bilangan berikut. Yang pertama ada negatif 4 dikalikan dengan 7. Itu akan sama dengan negatif 28. Seperti tadi ya kan, kalau ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Untuk contoh yang kedua adalah negatif dari 35 ditambah 12 dikali 20. Untuk ini yang kita hitung terlebih dahulu yang berada di dalam kurung, yaitu adalah negatif 35 ditambah dengan 12, maka hasilnya negatif 23. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 20, maka sama dengan negatif 460. Kalau semisal ini, contoh ini, tetapi tidak ada kurungnya, maka yang kita hitung terlebih dahulu adalah perkalian dulu, baru kita jumlahkan.
Namun kalau ada kurungnya, maka yang dihitung terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung. Untuk contoh soal yang nomor 3, negatif 8 dikalikan dengan negatif 12 sama dengan 96. Pada tabel di atas tadi itu kan kalau bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Untuk yang nomor 4, ada 10 ditambah dengan negatif 24, kemudian dikalikan dengan negatif 9. Nah, untuk ini yang kita hitung terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung ini, yaitu adalah 10 ditambah dengan negatif 24. Maka sama dengan negatif 14. Kemudian kita kalikan dengan negatif 9, maka hasilnya adalah 126. Untuk contoh yang kelima, negatif 3 dikalikan 0 dikalikan lagi dengan negatif 17. Maka kita hitung dulu, negatif 3 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. 0 dikalikan negatif 17, maka sama dengan 0. Selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Misal P dibagi dengan Q itu akan sama dengan R jika dan hanya jika R dikalikan Q sama dengan P. Operasi perkalian ini disebut juga inverse kebalikan atau inverse perkalian, di mana inverse itu adalah artinya kebalikan. Contohnya, kasus yang pertama, bilangan berapakah jika dikalikan dengan 7 menghasilkan 56? Untuk contoh yang kedua, kasus yang kedua, berapakah hasil dari 56 dibagi dengan 7? Dengan demikian, membagi 56 dengan 7 sama artinya dengan menentukan suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 7 menghasilkan 56. Jadi berapa jika dikalikan dengan 7 itu hasilnya 56. Untuk kasus yang kedua ini dibagi 56 dibagi 7 itu hasilnya berapa? Nah, untuk 7 dikalikan berapa hasilnya 56, maka hasilnya adalah 8. Karena 8 dikalikan 7 sama dengan 56. Untuk kasus yang kedua, berapakah hasil dari 56 dibagi 7? Itu sama dengan 8. Jadi dapat disimpulkan bahwa 56 dibagi 7 sama dengan 8. Sama artinya dengan 8 dikalikan 7 sama dengan 56. Kalimat di atas dapat ditulis dalam bentuk berikut. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Jika dan hanya jika 8 dikali 7 sama dengan 56. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama, bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Untuk yang kedua, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Untuk yang ketiga, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Untuk yang keempat, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Untuk yang kelima, jika 0 dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang keenam, 0 dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah 0. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi pembagian itu kalau pembagian bilangan bulat kalau tandanya itu sama, maka hasilnya pasti positif. Kemudian yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda berbeda menghasilkan bilangan negatif. Jadi bilangan bulat jika dibagi dan itu tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Untuk yang ketiga,
Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Contohnya, tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Yang pertama nih, ada negatif 30. Untuk yang pertama ini kan negatif 30 dibagi dengan negatif 6. Ini negatif ya. Negatif 30 dibagi negatif 6 itu sama dengan A jika dan hanya jika kalau A ini dikalikan dengan negatif 6 maka hasilnya sama dengan 30. Berapa yang dikalikan negatif 6 sama dengan negatif 30? Nah, A-nya yang benar adalah 5. Sebab 5 dikali dengan negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 30. Jadi negatif 30 dibagi dengan negatif 6 itu sama dengan 5. Untuk contoh yang kedua adalah negatif 75 dibagi 45 dibagi dengan negatif 9. Nah, karena di sini ada yang dikurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. 45 dibagi dengan negatif 9 adalah sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 75 dibagi dengan negatif 5 sama dengan 15. Karena di sini tandanya sama ya, ini negatif dibagi dengan ini juga negatif, maka hasilnya adalah positif. Untuk contoh yang ketiga, negatif 15 dibagi 3 itu sama dengan A jika dan hanya jika A dikali 3 sama dengan negatif 15. Nah, dari sini berapa yang dikalikan dengan 3 itu hasilnya negatif 15. Jadi A-nya adalah negatif 5. Karena ini kan tandanya negatif, berarti ini kalau ini positif, yang sini pasti negatif. Jadi negatif 15 dibagi dengan 3 sama dengan negatif 5. Untuk yang keempat, negatif dari 60 dibagi 5 dibagi dengan 3. Kita hitung dulu. Negatif 60 dibagi 5 itu adalah sama dengan negatif 12. Kemudian kita bagi 3 sama dengan negatif 4. Untuk materi yang selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Hitunglah operasi hitung campuran berikut. Yang pertama, ada 27 ditambah 28 dikali 3. Nah, dalam soal ini, kasus yang seperti ini, maka yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah perkalian. Berarti 28 dikali dengan 3 itu adalah 84. Baru kita jumlahkan, yaitu 27 ditambah 84, maka sama dengan 111. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu adalah 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Kalau untuk kasus soal yang seperti ini, maka kita hitung terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian ada 12 dikali 5 itu sama dengan 60. Kemudian 32 dibagi negatif 8, maka negatif 4. Kemudian baru hasilnya ini kita jumlahkan, 60 ditambah dengan negatif 4, maka akan sama dengan 56. Contoh yang ketiga, ada 47 dikurangin dengan 84 dibagi 7 ditambah 9 dikali 11. Sama ya, kalau kasusnya seperti ini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yang kita hitung terlebih dahulu adalah yang perkalian dan pembagian. Nah, untuk kasus ini maka kita pembagian dulu ini. 84 dibagi dengan 7 itu hasilnya sama dengan 12. Kemudian yang perkalian ada 9 dikali dengan 11, maka hasilnya
adalah 99. Baru kita hitung 47 dikurangin dengan 12 ditambah 99, maka hasilnya adalah 134. Baik, jadi hari ini kita telah mempelajari beberapa materi terkait dengan bilangan bulat. Tadi kan ada bahwasanya kalau bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Kemudian ada penjumlahan bilangan bulat. Adapun sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat yaitu ada sifat komutatif, asosiatif, unsur identitas, dan tertutup. Kemudian ada penjumlahan bilangan model Gauss. Kemudian untuk sifat pengurangan bilangan bulat sifatnya adalah sifat tertutup. Tadi juga kita telah mempelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk sifat perkalian bilangan bulat itu ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Kemudian kalau tandanya itu berbeda, maka hasilnya akan negatif. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Untuk materi minggu depan yaitu kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor. Saya minta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu tentang kelipatan dan faktor. Untuk tugas nanti akan saya upload di e-learning. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.